Saat ini saya masih berada di pedalaman hutan Sulawesi Utara, tepatnya di Bakan Bolaang Mongondo. Kali ini saya akan mengajak para sahabat Wahana Kepo untuk berfantasi ke alam imajinasi masa lalu di wilayah Kerajaan Majapahit, yaitu tepatnya di Gapura Wringin Lawang yang berada di Trowulan, Mojokerto, yang konon adalah gapura pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Ini adalah bentuk dari Gapura Wringin Lawang sebelum dilakukan restorasi. Sebagai kerajaan besar, Kerajaan Majapahit tentu meninggalkan bangunan-bangunan yang khas. Beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit, di antaranya ada yang masih bisa dinikmati sampai sekarang. Peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut sebenarnya beraneka ragam. Namun, beberapa yang ditemukan kebanyakan berbentuk candi. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang ditemukan ini sangat penting sebagai salah satu sumber berita sejarah Kerajaan Majapahit. Meskipun ada beberapa bagian yang sudah tidak utuh lagi, namun candi peninggalan Kerajaan Majapahit cukup banyak memberikan informasi terkait sejarah Majapahit. Salah satunya adalah Gapura Wringin Lawang. Gapura ini meski memiliki bentuk semacam candi, namun sebenarnya bukanlah candi, tetapi adalah gapura. Meski demikian, Gapura Wringin Lawang sering disebut dengan candi, karena memang bentuknya sangat mirip dengan candi. Gapura sendiri adalah semacam pintu gerbang masuk pada istana atau bangunan besar pada masa Kerajaan Majapahit. Gapura Wringin Lawang ini adalah termasuk peninggalan Kerajaan Majapahit pada masa abad ke-14. Lokasinya berada di Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Wringin Lawang adalah bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti pintu beringin. Gapura ini disusun atas batu bata merah yang sangat rapi dan tingkat presisinya sangat tinggi. Luas dari Gapura Wringin Lawang adalah 13 kali 11 meter dan tingginya adalah 15,5 meter. Bangunan Gapura Wringin Lawang ini diperkirakan dilakukan pada abad ke-14. Gerbang atau gapura ini sering disebut dengan candi karena memiliki gaya seperti candi bentar atau model gerbang yang terbelah. Model arsitektur seperti ini diperkirakan muncul pada zaman Majapahit dan yang kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Banyak ahli sejarah sepakat bahwa Gapura Wringin Lawang adalah pintu gerbang masuk pada sebuah kompleks bangunan yang penting di ibu kota Majapahit. Dugaan yang cukup kuat menyebutkan bahwa Gapura Wringin Lawang ini merupakan gerbang pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Ada lagi yang menyimpulkan bahwa Gapura Wringin Lawang adalah gapura masuk ke Kerajaan Majapahit yang ada di sebelah utara Candi Wringin Lawang. Namun demikian, gapura ini belum bisa dikatakan sebagai pintu atau gapura utama masuk ke Kerajaan Majapahit, karena pintu gerbang Istana Majapahit berpagar besi dan
kereta bisa masuk ke dalamnya. Adapun fungsi gapura Wering Lawang adalah sebagai berikut. Ada beberapa penafsiran yang berbeda mengenai fungsi asli dari gapura Wering Lawang. Setidaknya ada 3 fungsi gapura Wering Lawang yang populer di kalangan para ahli, yaitu yang pertama, gapura Wering Lawang berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki kompleks keraton Kerajaan Majapahit. Yang kedua, gapura Wering Lawang berfungsi sebagai tempat penyambutan tamu penting Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, gapura Wering Lawang adalah jalan masuk menuju ke rumah Mahapati Gajah Mada. Lalu filosofi yang terkandung dalam gapura Wering Lawang, yaitu dalam sebuah karya kerajaan masa lalu, tentu semuanya terdapat makna yang dalam secara filosofis, termasuk untuk gapura Wering Lawang yang juga memiliki makna secara filosofis. Meski kadang-kadang tafsir makna filosofi tersebut tidak sama dari masing-masing penafsir. Nah, berikut adalah filosofinya. Yang pertama, bentuk Wringin Lawang yang berbentuk seperti puncak gunung melambangkan Gunung Mahameru. Gunung Mahameru ini diyakini sebagai persemayaman para dewa pada masa itu. Yang kedua, gapura Wering Lawang terbelah 2. Ini bisa diartikan sebagai konsep dualisme atau pasangan yang selalu ada di dunia, seperti kiri kanan, atas bawah, terang gelap, laki perempuan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentuk terbelah ini ada juga yang menafsirkan dengan lambang kesuburan. Yang ketiga, gapura kecil yang menempel. Gapura kecil yang menempel ini bisa terlihat jika dilihat dari luar yang letaknya pada bagian induk. Gapura kecil ini digambarkan sebagai gerbang yang dimiliki rakyat dan yang lebih besar merupakan milik dari raja. Ini bisa diartikan sebagai kebijaksanaan raja lebih besar daripada kekuasaan rakyat. Namun, rakyat sepenuhnya berada di bawah perlindungan kekuasaan dan kebijaksanaan raja.